Halo semuanya, di sini saya akan memberikan tutorial untuk mengolah data yang ada di Google Spreadsheet. Di sini saya sudah diberikan data, lalu kita akan mengolahnya dalam beberapa bentuk dan memahami fungsi dari quantitative dan average. Saya sudah memiliki beberapa data yang perlu kita analisis isinya. Untuk pertanyaan pertama, kita mencari berapa karyawan yang bekerja di departemen legal yang sangat puas dengan pekerjaannya tapi mempunyai stres yang sangat tinggi. Nah, kita sudah disediakan nih ya, untuk departemen kita ada di kolom G, lalu untuk tingkat stres itu ada di kolom M, dan juga ada tingkat kepuasan ada di kolom B. Lalu kita menggunakan fungsi unique untuk mencari ini ada berapa angka aja sih yang ada di kepuasan kerja ini, lalu kita tinggal blok saja kolom ini, lalu kita tekan enter. Nah, di sana kita sudah ketemu nih berapa angka aja yang ada di sana. Lalu selanjutnya kita menggunakan fungsi unique lagi. Fungsi unique lagi untuk mencari berapa tingkat stres, lalu kita blok saja kolom M lalu tekan enter. Ini udah ketemu nih dua kepuasan sama tingkat stres. Lalu untuk mencari yang 3 tadi, kita memerlukan fungsi quantitative. Lalu pertama kita ke kolom G dulu, lalu kita titik 2. Karena kita mencari yang departemen legal, kita ketik legal di sini. Legal. Lalu ketik 2 lagi. Lalu titik 2, lalu kita kembali ke tingkat kepuasan. Lalu kita di sini ketik angka 5. Kenapa angka 5 ya? Karena tingkat yang paling tinggi itu di sini 5. Lalu kita ke kolom M untuk stresnya. Titik 2 lagi, lalu kita petik di sini, kita menuliskan angka 5 lagi karena ya angka 5 yang paling tinggi, lalu kita enter. Nah, ini ketemu nih jawaban untuk nomor 1 untuk tingkat departemen legal dengan tingkat kepuasan yang tinggi dan stres yang tinggi. Untuk yang selanjutnya, untuk soal nomor 2 itu ada kita menemukan kolom status pernikahan tiap karyawan. Sebutkan pernikahan apa saja yang mempunyai rata-rata pengalaman tertinggi dan terendah. Kalau pernikahan itu ada di kolom D, status pernikahan itu ada di kolom D, dan pengalaman itu ada di kolom F, experience. Lalu kita menggunakan fungsi unique lagi karena kita biar tahu nih ada status apa saja di kolom D. Anak-anak. Lalu kita enter. Nah, kita menemukan beberapa status, antara lain ada single, marriage, divorce, dan widow. Lalu untuk langkah selanjutnya kita menggunakan fungsi average if. Lalu kita ke kolom F untuk mengetahui ini rata-ratanya berapa. Ini titik koma, lalu kita ke kolom D, kita titik koma lagi, lalu kita ketik yang pertama itu ada
single, kita ketik single di sini, lalu kita petik lagi, lalu enter. Untuk begitu juga seterusnya untuk yang marriage, divorce, sama widow. Untuk soal nomor 2 ini kita sudah menemukan rata-rata tertinggi dan terendah. Yang tertinggi itu ada di window, tertinggi, sedangkan yang terendah itu ada di single, terendah. Untuk selanjutnya kita ke soal selanjutnya. Nah, di sini kita ada golongan job level. Temukan job level apa yang memiliki rata-rata work-life balance paling baik, dan rata-rata aktivitas fisik dengan waktu yang paling lama. Nah, untuk job level sendiri itu ada di kolom E ini, lalu WLV ini ada di kolom I, work balance itu. Terus selanjutnya ada di ini psikis. Ini ada fisik itu yang tadi ya. Yang pertama kita mencari fungsi ini dulu nih. Kita mencari unik dulu ya. Unik dari job level job. Kita enter. Nah, udah ketemu nih di job level itu ada apa aja. Yang pertama ada junior, lead, mid, senior, ada intern dan kan. Terus selanjutnya mencari WLB dulu ya. Kita di sini ketik WLB. Kita mencari WLB dulu ya. WLB. Yang pertama kita menggunakan fungsi dari sama kayak nomor 2, average if, lalu kita ke kolom BLB, lalu titik 2, habis itu kita ke kolom E, lalu titik 2 lagi, lalu kita petik ini ya, apa yang pertama kita mencarinya, kita mencari, bentar ini belum selesai, dari junior, kita ketik junior di sini, ketik lagi
lalu kita enter. Nah, udah ketemu tuh. Untuk langkah selanjutnya kita menggunakan langkah yang sama, kita mencari average. Lalu yang selanjutnya kita juga menggunakan fungsi average. Nggak bisa sih. Untuk mencari activity hours. Sini kita menggunakan fungsi average if, lalu kita ke kolom K, lalu kita blok, habis itu kita ke kolom job, lalu kita ini ketik junior, karena kita sedang mencari tingkat yang junior. Begitu juga seterusnya sampai ke interface.
Nah, di sini kita sudah menemukan untuk WLB tertinggi itu ada di tingkatan mid, ini WLB. Lalu yang selanjutnya ada activity horse, itu ada di tingkatan lead. Nah, sudah selesai. Gampang bukan? Selagi kita memahami data atau pengolahan data tersebut dari misalnya quantitative, unique, atau average, kita akan gampang untuk mengolah data tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.